membahas tentang pecahan berpangkat bilangan bulat. Contohnya, yang pertama, tentukan nilai berikut. Yang pertama itu 1/3 pangkat 3. Cara menghitungnya, 1/3 pangkat 3 berarti 1/3-nya dikalikan sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Hasilnya sama dengan 1 dikali 1. Yang atas dikalikan dengan yang atas ya, yang di bawah dikalikan dengan yang di bawah. 1 dikali 1 dikali 1 per 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya itu 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. 3 dikali 3 itu 9, kemudian dikalikan lagi dengan 3 adalah 27. Jadi hasil dari 1/3 pangkat 3 adalah 1/27. Yang kedua, kita disuruh menentukan nilai dari minus 2/5 pangkat 2. Minus 2/5 pangkat 2, cara menghitungnya. Karena pangkat 2, maka dikalikan sebanyak 2 kali. Minus 2/5 dikali minus 2/5. Sama dengan, seperti yang tadi, minus 2 dikali dengan minus 2. Jangan sampai ketinggalan tanda minusnya. Harus ada minusnya. Per 5 dikali dengan 5. Sama dengan, minus 2 dikali minus 2, itu adalah positif 4. Per 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang selanjutnya, hitung pembagian berikut. Pembagian dari 2/3/4 pangkat 2. Cara menghitungnya, 2 pangkatkan dengan 2 yang ada di sini. Selanjutnya, 3/4-nya tetap seperti biasa tapi pangkat 2. Karena kalau dia dipangkatkan 2, itu artinya 2 harus dipangkatkan dengan 2 dan 3/4 juga harus dipangkatkan dengan 2. Nah, sama dengan setelah dari sini 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 3/4 pangkat 2 sama dengan 3/4 dikali 3/4. Selanjutnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Dan 3/4 dikali 3/4 hasilnya 9/16. Kalau udah dapat sampai di sini, cara menyelesaikannya itu 4/1, dianggap per 1. Karena apa? Karena ketika 4 dibagi dengan 1, hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri atau 4 itu lagi. 4/1 dikali, tanda per ini dirubah menjadi tanda kali. Ketika tanda bagi atau per ini dirubah jadi kali, maka angka yang ada di sini itu dibalik posisinya. Kalau di sini 9/16, di sini berubah jadi 16/9. Selanjutnya kalau udah seperti ini, kalikan lagi seperti biasa. Seperti yang tadi juga dikalikan. 4 dikali 16 hasilnya 64 dan 1 dikali 9 hasilnya 9. Nah, kalau nggak bisa lagi dikecili, hanya sampai segini saja. Tapi kalau masih bisa dikecilkan, boleh dibagi lagi. Selanjutnya, agar lebih mudah, Umi kasih rumusnya. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan atau soal dalam bentuk seperti ini, dengan syarat ya, A, B, dan C itu adalah sembarang dari bilangan bulat. Jadi bisa bilangan bulat berapa saja. Oke. Dan Y itu juga bilangan bulat. Jadi bisa angkanya berapa aja asal dia bilangan bulat. A, jika ada A per B per C dipangkatkan dengan Y, maka menyelesaikannya A dipangkatkan dengan Y-nya per B per C dipangkatkan juga dengan Y. Hasilnya itu A pangkat Y per 1, seperti yang tadi, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan B per C dibalik menjadi C per B, dan tetap pangkat Y-nya nggak hilang karena masih pangkat Y. Sama dengan A pangkat Y per 1 dikali C per B, berarti kan C dipangkatkan dengan Y dan B juga dipangkatkan dengan Y. Ya, begini cara mencarinya. Selanjutnya, rumus yang kedua itu adalah minus A per B pangkat minus Y. Cara mengerjakannya itu dibuat jadi 1 per minus A per B pangkat Y. Jadi minus Y ini pangkatnya berubah jadi positif. Itu sama kayak yang kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa A pangkat minus X, kalau dia berubah jadi positif maka menjadi 1 per A pangkat X. Nah, kemudian
yang selanjutnya sama dengan 1 dipangkatkan dengan Y per minus A per B dipangkatkan juga dengan Y. Seperti tadi. Sama dengan 1 pangkat Y, tanda baginya atau pernya berubah menjadi kali. Dan kemudian A per B dibalik menjadi minus B per A dipangkatkan juga dengan Y. Itulah rumus keduanya.